Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neswari Safitri dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 25. Saya akan menjelaskan tentang hidrologi siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Pengertian siklus secara umum, secara singkat, hidrologi atau siklus air yang teratur dari laut ke udara lalu ke tanah dan mengalir ke laut. Pengertian siklus hidrologi menurut para ahli. Menurut Suyorno, siklus hidrologi menurut Suyorno adalah air yang menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa proses dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan laut atau daratan. Menurut Sumarto mengemukakan bahwa hidrologi adalah suatu ilmu tentang kehadiran dari gerakan air ke bumi meliputi bentuk air, termasuk perubahan antara keadaan cair, padat, dan gas dalam atmosfer di atas dan di bawah permukaan tanah. Proses siklus hidrologi. 1. Evaporasi. Evaporasi adalah suatu keadaan yang terjadi karena cairan pada sebuah molekul terdapat cairan panas yang cukup dari lingkungan, kemudian molekul zat cair akan berubah menjadi uap atau gas. Yang kedua, transpirasi. Transpirasi merupakan proses perubahannya cairan yang berasal dari tumbuhan menjadi uap. Air transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, pergerakan air, kelembapan udara, kelembapan tanah. Sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud dari padat ke gas tanpa pencairan terlebih dahulu. Misalkan es yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu pada tekanan normal. Kebanyakan benda dan zat memiliki 3 bentuk yang berbeda-beda, suhu yang berbeda-beda. Kondensasi. Kondensasi adalah perubahan uap, air, atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan uap air secara horizontal yang dilakukan oleh angin. Presipitasi. Presipitasi adalah setiap produk dari kondensasi uap air di atmosfer. Infiltrasi adalah aliran air ke dalam tanah melalui permukaan tanah itu sendiri. Berikut 3 proses utama siklus air atau siklus hidrologi, yaitu ada evaporasi atau transpirasi, 2 ada kondensasi, 3 ada presipitasi. Macam-macam siklus air. Siklus pendek. Siklus pendek diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer pada ketinggian tertentu. Uap air akan mengalami kondensasi yang akan membentuk awan. Seperti yang digambar, siklus pendek. Yang kedua, siklus sedang. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan, meresap ke tanah, sebagian akan diresap oleh akar tumbuhan. Seperti yang digambar, siklus sedang. Yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang diawali dengan evaporasi dan kondensasi air laut. Awan yang terbentuk dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi, daerah daratan, gletser yang terkena suhu tinggi, kemudian mencair dan mengalir melalui perairan darat yang akan kembali ke laut. Seperti yang digambar, siklus panjang.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.